Orang yang berada di balik telepon itu pun menceritakan kejadiannya hingga Dek, Bak mendapat sambaran petir yang begitu dahsyat. Tubuh Al langsung membeku, deru nafasnya pun seolah terhenti. Al begitu sangat terkejut. Sebuah kabar mengejutkan telah menghujam hatinya. Mas, ada apa? Kenapa Mas Al jadi diam seperti ini? Seru Adinda yang melihat suaminya tak ada lagi respon setelah menjawab sambungan teleponnya. Sayang, kamu tunggu di sini dulu ya sebentar, 30 menit saja, aku ada keperluan sebentar sayang, hanya sebentar. Sahutnya setelah mematikan teleponnya itu. Tapi Mas mau kemana? Ada apa kok seperti buru begini? Mas terlihat khawatir. Sahut Adinda lagi, karena sang suami memang nampak terlihat tegang. Tenanglah sayang, aku hanya ada keperluan sebentar, setelah itu, aku kembali lagi ke sini, dan kalau kamu lelah, kamu boleh istirahat di dalam sayang. Seru Al lagi agar istrinya tak merasa khawatir. Kak, aku akan temui Andrew dulu. Seru Al, lalu ia pun beranjak meninggalkan istrinya di pelaminan itu seorang diri. Al mendekati Andrew yang saat ini sedang berdiri tegak yang posisinya tak terlalu jauh dari tempat pelaminan itu. Andrew. Seru Al. Iya tuan, ada apa? Sahutnya sigap. Aku pinjam mobilmu dulu Andrew. Pintanya. Hah? Tuan mau kemana tuan? Kenapa tuan ingin membawa mobil saya? Memangnya apa yang terjadi tuan? Tanya Andrew beruntun. Andrew begitu terkejut dengan permintaan tuannya. Apalagi malam ini adalah malam resepsi pernikahannya. Sudahlah Andrew, jangan banyak bertanya. Mobilmu tidak akan hilang. Aku hanya meminjamnya sebentar, hanya 30 menit. Seru Al tanpa bantahan lagi. Mau tak mau Andrew pun menuruti keinginan tuannya, dan ia pun memberikan kunci mobilnya itu. Tetaplah jaga keamanan di sini Andrew, pastikan istri dan juga keluargaku baik saja. Seru Al lagi, lalu ia pun segera pergi meninggalkan area pesta itu dengan melewati gerbang di halaman belakang rumahnya. Adinda yang melihat suaminya pergi dengan menghindari pandangan para tamu merasa sedikit bingung, dan dirinya pun bertanya-tanya, mengapa suaminya berjalan memasuki rumahnya seperti menuju halaman belakang, bukankah jika masuk melewati pintu depan juga bisa? Mas Al sebenarnya mau apa sih, memangnya ada apa di belakang rumah? Hei ya sudahlah terserah Mas Al, hanya 30 menit kan? Gumamnya. Di luar area malam resepsi pernikahan itu, sang mempelai pria yang telah berhasil keluar, telah melajukan mobil mewah asistennya dengan kecepatan cukup tinggi. Nampaknya ia begitu terburu-buru dan ingin segera sampai. Al mengendarai mobil asistennya itu dengan cepat. Al tak ingin lama berada di luar, karena sang istri Adinda saat ini sedang duduk seorang diri tanpa adanya dirinya di sampingnya. Al terus melajukan mobil asistennya itu dengan cepat hingga, sudah hampir 7 menit lamanya perjalanan hingga. Cekait. Mobil yang dikendarainya itu barulah sampai di tempat tujuannya, yaitu di sebuah rumah sakit mewah, rumah sakit miliknya sendiri. Al melangkah keluar dengan tergopoh dari mobil itu, waktunya tidaklah lama. Al datang ke rumah sakit ini hanya untuk menolong seseorang yang dulu pernah menyelamatkan nyawanya. Keadaan ini begitulah sangat mendesak, hingga dirinya mau tak mau harus meninggalkan kursi pelaminannya itu barang sejenak. Al melangkah terburu-buru memasuki rumah sakitnya, bahkan tanpa mempedulikan sapaan para petugas rumah sakit yang ada di sana hingga brak. Tanpa sengaja dirinya telah menabrak salah seorang mantri di sana. Akibatnya, handphone yang ia letakkan dengan aman di saku jasnya, kini telah jatuh bersisian dengan tubuhnya yang sedikit terlentang di lantai rumah sakit itu. Maafkan saya Tuan Al, saya tidak sengaja melakukannya. Seru mantri itu meminta maaf dengan perasaannya yang sudah campur aduk. Tak apa kamu sama sekali tak bersalah, akulah yang salah karena sudah terburu-buru, aku minta maaf. Sahut Al dengan tubuhnya yang berusaha bangkit. Sekali lagi tolong maafkan saya Tuan. Seru mantri itu lagi dengan segala rasa bersalahnya. Sudah, tidak perlu meminta maaf lagi, sekarang kamu kembalilah bertugas. Sahutnya yang tak ingin menghambat waktu ini. Al memperhatikan smartphone itu yang sudah tergeletak dengan layarnya yang sedikit retak. Al mencoba mengaktifkan benda pipi itu, namun nyatanya tak bisa menyala. Sudahlah, aku pinjam charger saja di sini. Gumamnya. Al pun kembali melangkah, bahkan berlari menuju ruangan pasien itu. Sudah 9 menit lamanya waktu terbuang,
dan Al tak ingin lebih banyak waktu lagi yang terbuang, hingga... Rian. Panggilnya setelah melihat Rian. Hah? Al, kenapa kamu di sini? Bukannya malam ini adalah malam pernikahanmu? Sahut Rian yang begitu terkejut melihat kedatangan sahabatnya. Di mana Diandra? Aku ingin menolongnya. Seru Al, karena memang itulah tujuannya datang ke rumah sakit ini. Diandra ada di Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Al sudah ingin menerobos masuk ke ruangan tempat Rian keluar, dan... Kriet. Semua orang yang ada di ruangan itu pun menoleh ke arah pintu. Sontak semua orang yang ada di ruangan itu pun terkejut. Mereka tak percaya dengan kedatangan sang Tuan Al, kecuali satu orang, yang sempat menelpon Al tadi, yaitu Tuan David. Al. Seru Randy, dengan masih sikap terkejutnya. Randy, Mama Diandra, termasuk pun adiknya, yaitu Dika, menatap tak percaya pada Al, bahkan sang tuan ini datang, dengan masih memakai jasnya, yang bisa dipastikan jika jasnya itu adalah pakaian dalam resepsi pernikahannya. Al, kamu datang kemari, kenapa kamu kemari, bukankah malam ini adalah malam resepsi pernikahanmu? Seru Rian lagi. Aku ingin menolong Diandra Ren, cepat lakukan sekarang, di mana dokter dan suster, aku tidak punya banyak waktu lagi, aku siap mendonorkan darahku. Jelas Al, tanpa basa-basi lagi. Sontak semua orang yang ada di ruangan rawat itu pun mengernyit bingung, siapa yang meminta Al untuk mendonorkan darahnya, bukankah donor darah untuk Diandra sudah selesai, lalu mengapa Al ingin mendonorkan darahnya? Al pun melihat kondisi Diandra, yang sedang terbaring lemah tak berdaya. Sedih, itulah yang dirinya rasakan. Dan biar bagaimanapun Diandra adalah orang yang sangat berjasa karena sudah pernah menyelamatkan nyawanya. Om, Tante, kita lakukan sekarang pendonoran darahnya. Al tidak punya banyak waktu, malam ini adalah malam yang sangat penting bagi Al. Randy, jangan hanya diam, cepat panggil dokter sekarang, kita lakukan donor darahnya sekarang. Jelas Al, dengan segala permintaannya. Nak Al, apa maksudmu? Kami tidak pernah memintamu untuk mendonorkan darah untuk Diandra nak, Diandra sudah mendapat donor darah, dan sekarang, anak Tante sedang dalam masa pemulihan. Seru Kendi sang Mama Diandra. Al yang mendengar penuturan dari Tante Kendi itu pun, mengernyit bingung, apa maksudnya tidak pernah meminta dirinya untuk mendonorkan darah, bukankah jelas tadi Om David menghubunginya, agar dirinya bisa menolong Diandra. Dan tak lama dari itu pun, Al baru memahaminya, jika kabar tadi adalah kebohongan dari David. Sontak Al pun langsung mengarahkan tatapan tajamnya pada sang tersangka David. Jadi Om berbohong padaku? Tanya Al dengan tatapan menghunusnya. Sontak, Randy, Kendi sang Mama, dan juga Dika, merasa bingung dengan maksud kalimat Al. Jawab aku Om, jadi Om David yang mengatakan jika Diandra sangat membutuhkan donor darah dariku itu semua bohong, Om David sengaja ya ingin merusak pesta pernikahanku? Cecarnya. Bukan seperti itu Al, Om sama sekali tak ada niat untuk membohongimu, putriku memang butuh donor darah, dan dia memang sudah mendapatkannya. Tapi, Om masih khawatir Al, karena putri Om ini, masih tak kunjung turun dari kondisi lemahnya, Om hanya ingin kondisi putri Om ini menjadi membaik, dan mungkin dengan kehadiranmu di sini, bisa memulihkan keadaannya. Om tahu Om salah, karena sudah memanggilmu di waktu yang tidak tepat, tetapi paling tidak, lakukanlah ini demi rasa kemanusiaan, karena biar bagaimanapun, Diandra putriku, sudah pernah menyelamatkan nyawamu tanpa mempedulikan nyawanya sendiri Al. Jelas David pada akhirnya. Al terdiam, entah disengaja atau tidak, pernyataan David telah berhasil menggores hatinya. Al tak bisa menyangkal jika berhubungan dengan jasa dan balas budi seperti ini, karena memang benar, jika Diandra memang sudah pernah menyelamatkan dirinya tanpa mempedulikan jika nyawanya sendirilah yang akan hilang. Jadi Om mohon padamu Al, disinilah dulu meski hanya sebentar, Om janji, setelah ini, Om tidak akan meminta bantuan apapun lagi padamu. Pungkas David. Papa yang benar saja Pak, Al itu sedang menjalani malam resepsinya, bagaimana mungkin Al ada di sini? Timpal Kendi. Hanya sebentar Ma, hanya malam ini saja, biarkan Al membalas semua jasa putri kita, apa susahnya hanya dengan menemani putri kita dulu sampai hampir kehilangan nyawanya, hanya demi menyelamatkan nyawa Al, lalu apa susahnya jika Al mengorbankan sedikit waktunya, hanya sedikit saja untuk putri kita Ma? Jelas David, rupanya ia begitu sangat ingin jika Al membalas budi untuk putrinya. Al benar tak bisa berbuat apa-apa lagi.
Dirinya sudah benar terpojokkan, dirinya benar seperti telah dikepung. Perkataan David benar telah membuatnya tak bisa memutar arahnya kembali. Al benar tak menyangka, jika di malam yang seharusnya menjadi malam yang begitu membahagiakan untuknya dan juga sang istri, harus mengalami kendala seperti ini. Randy, yang sedari tadi menjadi pendengar setia mereka, jujur sebenarnya merasa terluka hatinya. Ternyata keberadaannya di dekat Diandra tidaklah begitu berarti. Tak ingin menyaksikan lebih lama lagi drama penting keluarga ini, Randy pun akhirnya memutuskan untuk keluar saja dari ruangan itu. Dirinya tak ingin, jika saat ini menjadi pengganggu antara Al dan juga Diandra. Baiklah Om, jika Om ingin aku menemani Diandra di sini, hanya 15 menit, Al hanya menemani Diandra selama 15 menit saja Om, karena setelah itu, aku harus kembali ke acaraku. Sahut Al dengan berat hati. Kenapa hanya 15 menit Al? Memangnya kamu hanya minum air ke sini? Kamu aku suruh ke sini untuk menemani Diandra yang sedang sakit. Dan apakah kamu tahu Al? Mungkin kondisi putriku ini tidak selemah sekarang jika dulu dia tidak pernah kecelakaan karena menolongmu. Dek. Luruh sudah, semuanya benar luruh. Perkataan David benar telah menghujam dirinya. Al benar tak bisa melakukan pengelakan lagi agar bisa keluar dari kepungan yang tak terlihat ini. Malam masih terus berjalan, bahkan sudah semakin larut. Di malam resepsi pernikahan yang begitu menjadi dambaannya selama ini, seolah terombang-ambing menyiratkan sebuah akhir yang membingungkan. Semuanya bertanya-tanya, kemanakah sang mempelai pria, mengapa tak ada di pelaminan, jika memang sempat bersinggah ke tempat lain, lalu mengapa sampai selama ini, bukankah malam ini adalah malam berharganya? Itulah pertanyaan yang bermunculan dalam benak mereka. Adinda menatap pada keluarganya yang terlihat kebingungan mencari keberadaan suaminya. Berbagai cara sudah dilakukan untuk menghubungi suaminya, namun tak satu pun menemukannya. Orang tua mertua dan juga keluarga dari pamannya pun kebingungan dibuatnya. Adinda merasa sangat sedih dengan keadaan ini. Bahkan para tamu undangan yang masih ada, sudah mulai bertanya-tanya di mana keberadaan suaminya. Menjalani malam resepsi pernikahan, dengan tanpa didampingi oleh suaminya lagi, dan duduk seorang diri dengan diperhatikan oleh begitu banyak orang, rasanya begitu menyedihkan. Adinda sudah tak mampu menahan kesedihan ini lagi, dan tanpa terasa, air matanya telah menetes dari kedua bola mata indahnya. Herdi sang paman Adinda, benar teramat sangat marah dengan perbuatan Al, namun dirinya masih berusaha menahan, mengingat keadaan ini sedang berada di keramaian. Sebenarnya kemana anak Anda Tuan Enrico? Bisanya dia pergi tanpa kabar? Apa dia pikir acara ini sebuah mainan? Cepat temukan di mana anak yang tak tahu diri itu. Seru Herdi marah, namun dengan nadanya yang ditahan. Pa, sabar Pa, jangan emosi, tenangkan diri Papa. Seru Indah yang berusaha menenangkan suaminya. Tuan Herdi, tolong maafkan segala ketidaknyamanan ini. Saya dengan orang kepercayaan saya, sudah mencari kemana Al pergi. Sahut Enrico, sudah tak bisa digambarkan lagi bagaimana rasa tak enak hatinya pada keluarga Adinda. Jika sampai malam ini Al tak kunjung kembali, ingat, saya tidak akan berpikir dua kali lagi untuk membawa Adinda dan anaknya pergi dari rumah ini. Peringat Herdi, dan ini bukanlah hanya ocehan semata. Sontak saja kecaman keras dari Herdi, begitu menyentak hati kedua orang tua Al, apalagi Devina sang mama, sungguh Devina tak sanggup jika harus jauh cucunya. Tuan Herdi, tolong jangan seperti ini Tuan, jangan bawa Adinda dan cucu saya dari sini, saya tidak bisa kalau tanpa mereka Tuan. Seru Devina tiba, dan tanpa sengaja air mata itu mengalir begitu saja. Pa, Mama mohon jangan bicara seperti ini, kita bisa bicarakan ini dengan baik, Pa, Mama mohon, jangan Papa bersikap seperti ini apalagi mengambil sebuah keputusan yang pada akhirnya membuat Papa menyesali semuanya. Seru Indah lagi, yang berusaha menyadarkan sang suami agar tak lagi dimakan oleh rasa amarah. Tuan Herdi, sekali lagi, tolong maafkan segala sikap ceroboh dari putra saya Al. Tapi apa yang dikatakan oleh istri Anda benar Tuan, jadi saya mohon, lebih baik kita bicarakan masalah ini di dalam saja. Kita bicarakan ini dengan kepala dingin, saya sangat mengenal putra saya Al. Al bukanlah pria yang tidak bertanggung jawab, di balik perginya yang tanpa izin ini, pasti ada masalah penting yang tak bisa ditinggalkan. Seru Enrico, agar Herdi bisa memahaminya. Di antara perselisihan kedua keluarga besar itu, tanpa sepengetahuan mereka, Adinda sudah masuk ke dalam rumahnya.
Tanpa sepengetahuan Pak Budi dan juga Bibi Nadianya, Adinda telah berada di kamarnya. Hatinya benar sangat terluka. Ia tak menyangka jika malam pernikahannya akan berakhir dengan seperti ini. Hicks. Isak tangis Adinda. Mas, kenapa Mas Al meninggalkanku? Katanya hanya sebentar pergi, tapi kenapa tak kunjung kembali? Ya Allah, apakah ini maksud dari mimpi itu? Sebuah mimpi yang mengisyaratkan Mas Al pergi yang meninggalkan dalam keadaan hamil? Jika mimpi itu benar, maka memang inilah kenyataannya. Batin Adinda menangis. Sedangkan di balik pintu kamarnya, terdengar jika Vita masih terus mengetuk pintu. Vita berusaha agar Adinda mau membuka pintunya. Top. Adinda, buka pintunya dong, kamu jangan sendirian di dalam, buka ya pintunya, aku mau masuk. Seru Vita berusaha dengan menggendong putranya yang sudah tidur. Adinda, buka ya pintunya, aku mau masuk, kamu jangan menyendiri seperti ini, aku tahu kamu sedih, tapi jangan seperti ini, kasihan sama anak yang ada dalam kaisentunganmu Adinda. Seru Vita lagi, namun sayang, Adinda masih tak membuka pintunya. Sedangkan di halaman pesta, para tamu undangan nampak mulai berangsur-angsur pergi meninggalkan tempat itu, meski sebenarnya dalam benak mereka masih dilanda dengan berbagai pertanyaan karena kepergian sang tuan. Tuan, Nyonya, kalau begitu, saya dengan keluarga pamit pulang, terima kasih atas sambutan baiknya. Seru salah satu tamu undangan itu dan juga keluarganya. Terima kasih Tuan, Nyonya. Sahut Enrico saja, karena yang lainnya tak ada yang menyahut. Para tamu undangan itu pun melangkahkan sepasang kaki jenjang mereka menuju tempat parkir. Namun di tengah langkahnya, mereka masih bertanya, bahkan tak segan membicarakannya. Kemana Tuan Alia? Bisanya pergi di malam resepsinya, mana lagi istrinya sedang hamil, benar tak bertanggung jawab. Iya, saya tak menyangka jika Tuan Al akan melakukan hal yang begitu memalukan seperti ini, sungguh menyedihkan, Tuan Al yang terkenal dermawan dan berwibawa, malah tega meninggalkan istrinya yang sedang hamil di pelaminan, benar tak bertanggung jawab. Sudahlah, Tuan, Nyonya, tidak baik membicarakan aib orang lain, lagi pula kita kan tidak tahu pasti apa yang terjadi pada Tuan Al. Itulah pembicaraan para tamu undangan, di tengah langkah mereka. Dan apa yang dibicarakan oleh para tamu undangan itu, tentunya tak luput dari perhatian Andrew. Malam ini Andrew benar tak habis pikir dengan tuannya, bisanya tuannya melakukan hal yang begitu memalukan seperti ini. Tuan, bagaimana bisa Tuan menyakiti Nyonya lagi? Sebenarnya apa yang terjadi padamu Tuan? Kenapa Tuan berani bertindak begitu ceroboh seperti ini? Gumam Andrew dengan rasa jengkelnya. Andrew masih terus berusaha untuk mencari keberadaan tuannya, bahkan semua bodyguard di pesta itu pun sudah ia kerahkan. Tuan, Anda tadi berpesan agar saya bisa menjaga Nyonya dan keluarga, tapi Anda sendiri malah bisa menjaganya, benar, An. Mendadak kalimat Andrew menjadi terhenti. Andrew teringat akan sesuatu, iya, bukti rekaman itu, bukti rekaman bagaimana dulu Tuan Alnya sudah menodai Nyonya Adindanya. Sepertinya Anda memang harus disok terapi Tuan Al, biar Anda menyesal semenyesal-menyesalnya. Gumamnya jengkel. Lalu Andrew pun segera mengirim bukti rekaman itu, bukti rekaman dari suatu kejadian memilukan yang dialami oleh nyonyanya, dan itu Tuan Al lah penyebabnya. Semoga ini adalah yang terakhir kalinya Anda menyakiti istri Anda Tuan, sudah cukup Nyonya menderita selama ini. Ucapnya, setelah ia mengirim bukti rekaman itu. Malam pun sudah larut, banyak insan yang sudah terlelap dalam menggapai mimpi indahnya. Namun tidak dengan sang Tuan Alexander. Akibat dari kecerobohannya sendiri, dirinya malah terkepung dengan hal yang sebenarnya sangat mudah untuk dirinya lepas. Namun karena perkataan licik dari sang Tuan David, membuat Al sepertinya harus memutar otak agar bisa keluar dari tempat ini. Al masih berada di ruangan Diandra. Al masih menemani Diandra yang masih tak sadarkan diri, sedangkan yang lain sedang berada di luar ruangan itu. Maafkan aku Di, tapi apa yang ayahmu lakukan itu adalah salah. Sebenarnya aku bisa berbuat nekat untuk melawannya, tapi ayahmu itu sungguh pintar membalikkan keadaan. Cepatlah sadar Di, karena hanya kamulah yang bisa menyadarkan papamu. Ucap Al. Lalu Al pun memeriksa smartphone-nya, dan ternyata baterainya pun sudah cukup terisi. Bagus, akhirnya nyala juga, aku harus menghubungi Andrew.
Dan Al pun sudah menemukan nomor asistennya. Tapi tunggu dulu, sepertinya ada sebuah video yang asistennya itu kirimkan. Tak biasanya jika asistennya itu mengirim sebuah rekaman video. Merasa penasaran, Al pun mulai membuka rekaman itu. Al menyaksikan video itu, dengan durasi awal yang menunjukkan aktivitas istrinya Adinda. Namun dalam rekaman ini, istrinya masih sebagai asisten rumah tangga. Hingga tiba lampu di ruangan rumahnya itu mati. Ini, bukti rekaman kapan? Dan istriku masih jadi pembantu. Maafkan aku sayang, kamu harus bekerja di rumah suamimu sendiri. Serunya lirih. Tayangan dari rekaman itu pun masih terus berlanjut, hingga Al melihat dirinya sendiri yang menaiki anak tangga. Mendadak dada Al terasa begitu bergemuruh. Waktu dalam rekaman ini, Al sangat kenal betul apa yang akan terjadi. Hingga seorang gadis berhijab yaitu istrinya sendiri Adinda, datang mencoba mendekatinya. Dek! Dek! Bak sebuah tombak yang telah menghunus dalam di dadanya. Ternyata inilah bukti rekamannya. Al menyeret paksa tubuh Adinda dan membawanya masuk ke dalam kamarnya. Sayang. Hanya itulah kata yang terucap dari bibirnya yang sudah bergetar. Dengan masih menatap rekaman itu, Al pun langsung berdiri dari posisinya, terlihat Cynthia sedang menguping di balik pintu kamarnya. Dan mendadak videonya seperti sudah dipotong, dan ternyata setelah itu, Adinda keluar dari kamarnya. Dan betapa menyedihkannya nasibnya, Adinda istrinya sudah keluar dalam keadaan yang begitu memilukan. Sangat terlihat jelas langkahnya yang terlatih, tatih. Dengan berurai air, Adinda istrinya berusaha melangkah dengan terus berpegangan pada dinding rumahnya agar tubuh lemahnya tak terjatuh. Dan tanpa terasa, tetesan air mata itu telah meluncur dengan begitu derasnya dari bola mata biru keabu-abuannya itu. Hicks! Maafkan aku sayang. Serunya terisak. Tak sanggup melanjutkan bukti rekaman itu, Al pun langsung melangkah keluar menerobos pintu rawat itu. Sontak semua orang yang ada di luar ruangan kamar itu pun langsung menoleh ke arah pintu yang dipaksa dibuka. Al, mau kemana kamu? Tanya David karena melihat Al keluar, namun yang ditanya malah tak menyahut dan terus melangkah. Al, mau kemana kamu Al? Apa kamu sudah lupa dengan pengorbanan Diandra? Pancing David. Sontak Al pun langsung menghentikan langkahnya. Al memberikan tatapan menghunusnya pada Tuan David. Tutup mulut kotor Anda Tuan David, jangan Anda menggunakan kelicikan untuk membohongiku, sekali lagi Anda menghalangi langkahku, akan aku pastikan, semua perusahaan Anda akan rata dengan tanah. Tegas Al, dengan kalimatnya yang begitu mengerikan, dan kali ini tidaklah main. David dan keluarganya pun bungkam, mereka sudah tak mampu membantah lagi. Karena jika itu sampai terjadi, bisa hancurlah segala asetnya. Al berlari menuju mobil asistennya. Ini adalah kebodohan yang hakiki yang pernah dirinya lakukan, bagaimana bisa dirinya meninggalkan istrinya seorang diri di malam yang penting ini. Kamu bodoh Al, kamu bodoh, maafkan aku sayang. Serunya marah pada dirinya sendiri. Mobil yang dikendarainya itu pun melaju dengan begitu cepat. Al mengendarai mobilnya dengan kencang tanpa mempedulikan banyaknya kendaraan yang sudah ia salib. Tuan. Saya mohon Tuan jangan lakukan ini. Saya mohon Tuan. Tolong, jangan lakukan ini. Kasihanilah saya Tuan. Semuanya sudah terlihat dan terdengar begitu jelas. Perbuatan bejatnya dulu benar telah menghancurkan hidup istrinya. Maafkan aku sayang Hicks. Tangisnya dengan menyetir. Akhirnya kenyataan yang ingin dirinya tahu selama ini telah terungkap. Kenyataan yang terungkap, yang telah berhasil meluluhlantakkan hatinya.